Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berkumpul kembali di pembelajaran matematika pada hari ini. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mana ketua kelas? Ya, ketua kelas silahkan pimpin untuk berdoa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam mempelajari materi kita kali ini. Ya, sebelum berlanjut ke pembahasan materi, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Baik, ada yang berhalangan hadir? Oh, hadir semua ya? Alhamdulillah, semuanya udah hadir ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Namun sebelum itu, Ibu akan menanyakan nih, minggu lalu kita telah mempelajari apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Minggu lalu kita telah mempelajari materi mengenai himpunan. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang relasi dan fungsi. Baik, untuk selanjutnya, apa sih Bu manfaat kita mempelajari relasi dan fungsi? Masih banyak anak-anak yang belum menyadari bahwa kejadian kita sehari-hari pun kita telah menerapkan prinsip relasi dan fungsi. Nah, contoh ya, misalnya nih, kalian perhatikan pada tombol televisi, on off pada televisi. Nah, jika keadaan televisi itu mati, terus kita tekan tombolnya, maka televisi itu akan hidup ya. Namun jika kondisi televisi itu menyala, lalu kita tekan tombolnya, maka keadaan televisi itu akan mati. Nah, tombol di sana itu satu tombol ya, anak-anak. Tapi fungsinya ganda. Nah, itu contoh dari relasi. Adapun contoh dari fungsi yaitu pada jam tangan. Jam tangan yang punya LED yang suka nyala lampunya. Nih misalnya ya, contohnya misal jam tangan ini bisa nyala. Nah, ketika kita tekan tombolnya di pinggir, maka jam tangan ini akan menyala. Tapi kita tekan tombol lagi, jam tangan ini tidak akan mati, tapi tetap menyala. Karena tombol di jam tangan ini punya satu fungsi, yaitu fungsinya untuk menyalakan saja, tidak untuk mematikan lampu yang ada di jam tangan ini. Baik, paham nggak anak-anak? Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh lainnya, kita mempelajari relasi, yaitu dengan mudah kita dapat mengelompokkan suatu pengklasifikasian hewan, misalnya hewan yang omnivora, karnivora,
terus silsilah keluarga, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, tolong anak-anak perhatikan pembelajaran kita hari ini dengan baik dan siapkan kertas serta buku catatannya. Enggak disiapkan ya kertas dan buku catatannya. Namun, sebelum Ibu bahas lebih jauh lagi mengenai relasi dan fungsi, Ibu akan menayangkan slide mengenai tujuan pembelajaran kita kali ini. Tolong diperhatikan ya, anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari relasi. Nah, bisa dilihat ya anak-anak dan bisa dibaca juga. Relasi yaitu hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Nah, contohnya seperti apa sih, Bu? Oke, Ibu di sini akan menanya kepada beberapa siswa ya mengenai warna favorit atau warna kesukaan. Lia ada nggak Lia? Oh iya, Lia sukanya warna apa? Salwa. Warna favoritnya apa Salwa? Dava, warna favoritnya apa? Ijaz yang terakhir, Ijaz warna favoritnya apa? Oke, baik. Di sini Ibu udah tuliskan warna favorit siswa yang Ibu panggil barusan. Nah, silakan tempelkan. Oke, di sini Lia warna favoritnya biru katanya ya. Terus Salwa pink, Dapa merah, Ijaz juga biru. Nah, seperti ini yang dinamakan relasi. Nah, nama relasinya apa? Warna kesukaan. Oke, warna kesukaan. Atau favorit ya. Nah, hubungannya itu yaitu warna kesukaan atau warna favorit. Baik, paham gak anak-anak dari contoh relasi yang Ibu berikan? Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai cara menyatakan relasi. Nah, cara menyatakan relasi itu ada 3 anak-anak. Yang pertama itu diagram panah. Nah, diagram panah itu seperti apa? Seperti ini contoh pertama yang Ibu tempelkan tadi ya. Nah, ini jadi dibuat nih himpunan A tadi orang-orangnya. Terus warna-warnanya dimasukkan ke dalam himpunan B, lalu dihubung-hubungkan. Oke, yang kedua itu yaitu diagram kartesius. Nah, seperti yang telah kalian ketahui bahwa diagram kartesius itu memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, yang horizontal dan arah vertikal ya. Nah, di sini sumbu X diisi dengan himpunan A. Itu nama-nama orangnya. Dan sumbu Y yang vertikal ke atas itu diisi dengan warna-warnanya. Di sini pink, biru, merah ya. Lalu kita hubungkan. Biasa diagram ya, seperti diagram garis gitu ya, dihubungkan. Nah, yang ketiga itu himpunan pasangan berurutan. Bagaimana himpunan pasangan berurutan? Nah, penulisannya seperti ini. Pertama pakai kurung kurawal, lalu pakai kurung biasa. Nah, dituliskan ya nama sama himpunan A yang pertama, lalu dilanjut himpunan yang kedua. Nah, ini ditulisnya satu-satu. Jadi Lia biru, Salwa pink, Dapa merah, Ijaz biru, begitu ya. Paham semuanya anak-anak? Baik, setelah Ibu menjelaskan relasi, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari fungsi. Ya, bisa dibaca ya anak-anak. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Di sini ada kata kuncinya, tepat satu. Nah, menghubungkan himpunan A tepat satu ke himpunan B. Ini kata kuncinya di fungsi. Nah, Ibu ambil contoh dari yang tadi ya, dari warna kesukaan tadi. Di sini kan
setiap himpunan A memilih tepat satu, berarti ini dinamakan fungsi. Namun jika misalnya Lia memilih warnanya dua nih, merah sama biru. Nah, ini bukan fungsi. Kalau dua bukan fungsi ya. Ini bukan fungsi. Bukan fungsi ya kalau dua. Tapi kalau misalnya ini dicoret nih, Lia merahnya nggak suka ya, kayak tadi lagi. Merah nggak suka, berarti di sini fungsi. Jadi kalau fungsi itu himpunan A tepat satu ke himpunan B, begitu. Nah, kemudian misalnya di sini nambah orang lagi nih. Dia selalu ada Pak Ijaz, terus Mel. Nih ya. Mel ya. Misalnya di sini nambah orang lagi, tapi Mel nggak menyukai dari ketiga ini. Nah, di sini juga tidak boleh. Karena kata kunci yang tadi, ingat-ingat anak-anak, himpunan A memilih tepat satu ke himpunan B. Nah, di sini ada yang nggak milih ya, Mel di sini. Berarti di sini bukan dinamakan fungsi. Baik, paham nggak anak-anak? Paham semuanya? Selanjutnya, pada materi fungsi itu ada 3 istilah anak-anak. Yang pertama itu domain, yang kedua itu kodomain, dan yang ketiga itu rank. Nah, apa sih artinya ya? Dan bagaimana sih contohnya gitu? Nah, tolong diperhatikan. Di sini Ibu telah menuliskan arti dari domain, kodomain, dan rank. Domain itu yaitu daerah asal, kodomain yaitu daerah kawan, dan rank itu daerah hasil. Nah, Ibu ambil contoh dari yang tadi mengenai warna kesukaan. Nah, di sini daerah asalnya yang mana? Yang himpunan A. Kita tulis ya, himpunan A. Kodomain ini yang mana? Himpunan B, ya ini ya, himpunan B. Sedangkan rank atau daerah hasilnya itu yang mana? Merah, biru, pink. Hijau di sini nggak termasuk daerah rank. Kenapa? Karena hijau di sini tidak ada yang memilih ya. Jadi di sini merah, kita tulis merah, biru, dan pink. Nah, jadi kalian sudah paham ya mengenai mana domain, mana kodomain, dan mana rank. Jika di dalam soal ditanyakan banyaknya himpunan A ke himpunan B ataupun sebaliknya himpunan B ke himpunan A, maka dapat kalian cari dengan rumus seperti ini ya anak-anak. Nah, tolong diperhatikan ya rumus yang di depan. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan beberapa contoh soal mengenai fungsi dan juga relasi. Tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Setelah kalian memperhatikan tayangan PowerPoint dari Ibu, sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibentuk pada minggu sebelumnya. Oke, Ibu di sini akan membagikan lembar kerja kelompok dan nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah masih ada kelompok yang belum presentasi? Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi ya. Baik, selanjutnya, apakah masih ada di antara kalian yang belum paham mengenai relasi dan fungsi? Boleh sekarang ditanyakan? Ya, silahkan Ilham. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Ilham. Kata Ilham, apakah jika dalam relasi itu
ada yang memilih 2 gitu ya Ilham, memilih 2 atau memilih 3 atau bahkan lebih, apakah itu tetap dinamakan relasi? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, seperti yang Ibu akan contohkan nih, yang tadi di kertas ini, misalnya lihat tadi memilih 2 ya, warna biru dan merah. Terus misalnya Salwa memilih 3, biru, merah, pink gitu ya. Nah, ini apakah masih dinamakan relasi? Ya, ini masih dinamakan relasi. Mengapa? Karena di relasi itu tidak ada aturan khusus gitu. Ya, jadi yang penting himpunan A menghubungkan ke himpunan B. Berbeda dengan fungsi. Kalau fungsi, himpunan A harus memilih tepat satu kepada himpunan B. Itu paham ya, Ilham? Dan paham ya untuk semuanya juga? Baik. Karena waktu kita telah habis, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, hari ini kita telah mempelajari relasi dan fungsi. Adapun relasi itu yaitu himpunan A menghubungkan ke himpunan B, dan relasi itu disebut pula dengan hubungan. Sedangkan adapun pengertian dari fungsi yaitu suatu relasi himpunan A menghubungkan tepat satu kepada himpunan B. Ingat-ingat ya kata kuncinya, kalau fungsi itu ada aturan, himpunan A menghubungkan tepat satu ke himpunan B. Baik, Ibu akan memberikan tugas untuk lebih memahami lagi materi kali ini. Tolong dibuka pada buku LKS-nya ya, halaman 23. Di sana tolong kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 saja. Nanti dikumpulkan minggu depan di buku tugas ya, jangan lupa mengerjakannya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ya, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Tetapi jika masih ada yang masih bingung nih mengenai relasi dan fungsi, boleh dikumpulkan dalam kertas 1 lembar. Kalian tulis dalam kertas 1 lembar, kemudian dikumpulkan ke ketua kelas. Dan nanti ketua kelas pada jam istirahat tolong dikasih ke Ibu ya di ruang guru. Baik, mungkin sekian dulu materi kali ini. Mohon maaf apabila masih ada penjelasan yang belum dimengerti. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di minggu selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.